Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizka dari Politeknik Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 8, yaitu surat berharga. Oke. Sebelumnya kita harus tahu apa sih surat berharga itu. Surat berharga berbeda dengan surat yang mempunyai harga. Surat berharga yaitu surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Bila surat berharga diterbitkan untuk memenuhi suatu prestasi, maka surat yang mempunyai harga diterbitkan untuk menjadi bukti bahwa pemiliknya berhak atas sesuatu. Baik, perbedaan surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Surat berharga yang pertama, haknya bersifat objektif, sedangkan surat yang mempunyai harga haknya bersifat subjektif. Yang kedua, surat berharga dapat diperdagangkan, sedangkan surat yang mempunyai harga tidak dapat diperdagangkan. Yang ketiga, surat berharga pemiliknya dapat berganti, sedangkan surat yang mempunyai harga pemiliknya hanya yang namanya tercantum. Baik, yang keempat, contoh dari surat berharga ada wesel, cek, sedangkan contoh surat yang mempunyai harga ada SIM, KTP, kartu keluarga, dan lain-lain. Oke, lanjut ke penggolongan surat berharga. Penggolongan surat berharga ada 3. Yang pertama, surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan. Maksud dari sifat kebendaan yaitu suatu surat berharga yang di dalamnya terkandung hak atas pemilik barang tertentu yang tercantum dalam surat berharga tersebut. Adapun perikatan dasarnya adalah penyerahan barang-barang tersebut yang termasuk dalam golongan ini. Misalnya, konosemen yang diserahkan oleh pengangkut kepada pengirim, atau seal yaitu dokumen penitipan barang di gudang-gudang pelabuhan atau FIM sebelum diangkut di atas kapal. Lanjut, surat berisi tanda keanggotaan surat persekutuan yaitu surat berharga yang berisi hak-hak keanggotaan surat persekutuan atau perusahaan, misal saham suatu perseroan terbatas, CV, atau saham dan lain-lain. Selanjutnya, surat tagihan utang, self-forwarding favor, yaitu surat berharga yang berisi hak untuk menagih sejumlah uang yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Perikatan dasar adalah untuk memenuhi suatu prestasi yang tergolong di dalamnya adalah wesel, cek, aksep, promise, billet, dan lain-lain. Klausa dalam surat berharga. Yang pertama ada klausa atas tunjuk atau an order to order, yaitu suatu klausa yang berisi pernyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga tersebut adalah orang yang namanya disebut dalam surat berharga tersebut atau yang ditunjuk sebagai penggantinya. Contoh, klausa surat berharga adalah atas tunjuk adalah atas menunjuk dengan menyerahkan wesel ini bayarlah kepada C atau pengganti uang sebanyak 1 juta rupiah. Yang kedua, klausa atas pembawa atau an to order to bearer. Oke, yaitu suatu klausa yang berisi pernyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga tersebut adalah orang yang membawanya. Contoh klausa surat berharga atas pembawa yaitu atas penyerahan wesel ini bayarlah kepada Tuan C di Bandung atau pembawa uang sejumlah 1 juta rupiah. Surat berharga sebagai surat legitimasi. Surat berharga juga merupakan surat legitimasi yaitu bukti bahwa pemegang surat tersebut tanpa pembuktian lebih lanjut berhak atas suatu yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Ini misalkan A jual beli B, A menerima cek A dicuri, C jual ke D menerima cek. Apa sih wesel itu? Wesel adalah surat berharga yang mengandung suatu perintah atau order untuk membayar sejumlah uang yang tersedia di dalamnya kepada orang yang berhak dalam waktu yang tertentu. Dalam pasal 100 KUHD tidak terdapat definisi wesel, tetapi disebutkan bahwa tiap-tiap wesel berisikan yang pertama nama surat wesel yang dimuat dalam teksnya sendiri dan diistilah dalam bahasa surat itu. Yang kedua, perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama orang yang harus membayar atau tertarik. Yang keempat, penetapan hari bayarnya. Selanjutnya, penetapan tempat pembayaran yang dilakukan. Selanjutnya, nama orang yang akan menerima pembayaran. Selanjutnya, tanggal dan tempat
wesel ditarik, dan selanjutnya tanda tangan orang yang mengeluarkannya. Lanjut, pihak-pihak dalam penarikan wesel. Pertama, orang yang menerbitkan atau menarik wesel, di mana disebut sebagai penarik, trigger, or drawer. Oke, selanjutnya orang yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar disebut tertarik, tersangkut, bertrokkene, drawer. Oke, yang selanjutnya tertarik yang telah setuju untuk membayar wesel pada hari bayar disebut aseptab, aseptan, aseptor. Selanjutnya penerima wesel dari penarik untuk pertama kalinya disebut penerima, namer, or holder. Selanjutnya orang yang menerima peralihan surat wesel dari pemegang sebelumnya, endorsees, gendosender, endorser. Dan terakhir orang yang memperalihkan surat wesel kepada pemegang berikut, endorsement. Endorsement yaitu suatu lembaga dalam hukum wesel untuk memindahkan hak tagih dari pemegang wesel kepada pemegang berikutnya. Caranya yaitu dengan menulis pernyataan pengalihan pada bagian belakang wesel tersebut. Pada pasal 10 ayat 1 KUHP menyatakan tiap-tiap surat wesel termasuk juga yang tidak dengan tegas berbunyi kepada tertunjuk dapat diserahkan kepada orang lain dengan jalan endorsement. Contoh endorsement adalah kepada Tuan D atau pengganti tanda tangan Tuan C, bayar kepada Tuan D untuk pengganti tanda tangan C. Selanjutnya akseptasi. Akseptasi adalah suatu lembaga dalam hukum wesel yang berisi persetujuan atau kesanggupan tertarik untuk membayar wesel pada hari bayar. Bila tertarik menyanggupi untuk membayar wesel tersebut, maka dia akan menandatangani surat pernyataan sanggup. Setelah selesai penandatanganan tersebut, ia berubah menjadi asektam, yaitu tertarik yang telah setuju untuk membayar wesel pada hari bayar. Contoh akseptasi adalah telah disetujui 12 Februari 1990, tanda tangan B. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang cek. Cek adalah surat muat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan nama penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada banker untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. Pasal 178 KUHD hanya menyebutkan syarat-syarat formal yang dipenuhi oleh cek, yaitu bahwa tiap-tiap cek berisikan nama cek yang dimuat dalam teks, perintah tidak bersyarat untuk membayar uang, nama orang yang membayarnya, penetapan tempat pembayar dilakukan, tanggal dan tempat cek ditarik, dan tanda tangan penarik. Selanjutnya perbedaan cek dan wesel. Dari segi fungsi, wesel berfungsi untuk alat pembayaran kredit, sedangkan cek alat pembayaran tunai. Dari segi waktu, perbedaan wesel lebih dari 1 tahun, cek 70 hari. Waktu pembayaran wesel pada saat tertentu, cek pada waktu diperlihatkan, wesel tertarik, bangkir atau non-bangkir, cek selalu bangkir. Wesel aseptasi ada, cek tidak ada, wesel klausa atas tunjuk, cek atas pembawa. Contoh cek bisa kita lihat di sini, ya lewati saja. Langsung ke cek kosong. Cek kosong dalam pasal 180 KUHD disebutkan bahwa tiap-tiap cek kosong harus ditarik atas seorang banker yang mempunyai dana di bawah pengawasan guna kepentingan penarik dana tersebut menurut persetujuan baik terang-terangan atau diam-diam dapat ditarik oleh penarik dengan menggunakan cek. Dalam pada itu, untuk ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan atas hak itu pun selaku cek tetap berlaku tetap. Pasal 1900 KUHD menyebutkan dana yang harus tersedia sekurang-kurangnya pada waktu cek diperlihatkan atau hari bayar. Selanjutnya kita akan membahas giro. Giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarsis kepada bank menyimpan dana untuk memindah bukukan rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank yang lain. Perbedaan dan persamaan giro dan cek. Persamaan keduanya merupakan alat pembayaran tegak waktu yang sama, yakni 70 hari. Perbedaan cek dapat dibayar secara tunai, sedangkan bilet giro hanya dapat dilakukan dengan pemindah bukuan. Dalam cek, perhitungan hanya dikenal satu tanggal, sedangkan bilet giro terkenal dua tanggal, yaitu tanggal penarikan, penerbitan, dan tanggal efektif. Yang selanjutnya, cek dapat dipindahtangankan dengan endorsement, sedangkan bilet tidak dapat. Bilet giro kosong.
Bilet giro kosong peringatan dari bank kepada nasabah dengan cara sebagai berikut: memberikan surat peringatan 1 SP1 yang menyatakan agar nasabah yang bersangkutan tidak menerbitkan bilet giro lagi. Yang kedua, memberikan surat peringatan SP2 yang memuat ancaman penutupan rekening dan pencantuman nama dalam daftar hitam bila ia menerbitkan bilet giro kosong untuk ketiga kalinya. Yang ketiga, menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Keuntungan menggunakan bilet giro: bebas materai. Hal tersebut karena bilet giro tidak dapat dibayar secara tunai. Yang kedua, selain itu karena hanya berupa memindah bukukan, maka bilet giro hanya dapat diberikan kepada nasabah suatu bank. Oleh karena itu relatif lebih aman karena tidak akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Dan yang terakhir, sehubung dengan adanya dua tanggal tersebut, maka penarik mempunyai kesempatan untuk menyediakan dana guna menghindari penerbitan bilet giro kosong. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.